Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tapi sebelumnya Ibu mau memperkenalkan murid baru. Harga, silakan masuk nak. Silakan perkenalkan diri kamu nak. Halo semuanya, Halo. kenalkan nama saya Arga Pradipta. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Hai Arga, kenalin gue Mauren. Masih Mauren, so asik deh. Sini aja lah. Arga, silakan duduk nak. Lo suka baca novel juga? Sialan cowok. Bentar. Ayo, buruan. Benar ya? Tahu. Gue tuh kesel banget sama anak baru. Apa tuh rame-rame? Lomba puisi. Ini kesempatan buat lo, Al. Gue yakin pasti lo juara, Al. Ayo, yuk. Guys, gue baru aja putus. Tuh kan, gue bilang juga apa? Lo harusnya putus sama cowok itu. Ya udah lah ya, namanya juga cinta. Lagian batu sih lo. Lo kan tahu dia cowok brengsek. Tapi gue sayang sama dia, masih sayang. Udah, sabar jangan dipikirin. Lagi-lagi gue yang bayar masa. Dimana malumu sesuai dengan wajah itu. Tak ada uang. Kalau begini terus ku takkan tahan. Bisa-bisa kau kuras aku percuma. Ayo, Al. Kekasih kamu. Kalau begini terus ku takkan tahan. Harga. Kok bisa? Duluan ya, Kak. Selamat ya, Gak. Udah jadi pemenang puisi yang pertama. Boleh nggak ajarin gue bikin puisi? Biar menang juga kayak lo. Saya nggak pernah ikut lomba puisi, apalagi jadi pemenang. Maaf ya, saya harus pulang. Arga, tunggu. Woi, Kak. Selamat ya lo dapet juara 1 lomba puisi tahun ini. Jujur lo keren banget, Kak. Saya juga bingung siapa yang daftarin puisi saya buat jadiin lomba puisi tahun ini. Jujur, Kak, sebenarnya daftarin lomba puisi itu si Bone. Kak. Oh, ini dia. Jadi kamu yang daftarin puisi saya. Iya, lagian visi lu bagus banget. Gue nemu di kolong meja lu kemarin. Alia, Ibu lihat di mading kayaknya masih belum ada ya profil pemenang lomba puisi tahun ini. Iya, Bu.
segera bakal saya tempel kok daftar pemenang puisinya. Iya dong, kamu kan penanggung jawab mading. Jangan lupa ya, ibu tunggu loh. Iya baik Bu, bakal segera saya tempel kok. Amit, lo lihat Arga gak? Nggak lihat lagi gue. Lu liat gak, Bon? Iya, di perpus kali. Oh, oke, thanks. Sisi Arga. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap bila malam telah datang. Sebelumnya, sorry ya gue ganggu waktu lo. Gue Alia. Gue penulis nading mau wawancara lo buat pemenang lomba puisi. Hello, gue lagi ngomong sama lo. Lo denger kan? Paling cuma wawancara lo tentang inspirasi atau... Nggak perlu. Maksudnya? Nggak perlu ada profil-profilan. Saya nulis puisi, bukan buat dipajang di mading sekolah yang isinya cuma gosip dan tips dandan. Lo tuh harusnya bangga. Mading itu dilihat sama seluruh siswa di sekolah ini. Lagian, itu juga prosedur sekolah. Prosedur siapa? Prosedur kamu dan teman-teman kamu. Dengar ya, kalau mau wawancara, wawancara aja panitianya. Lo kok sama banget sih? Gue kesini baik-baik. Saya nggak minta kamu sini. Dan satu lagi, kalau mau wawancara orang, lihat situasinya. Gak semua orang suka diganggu saat lagi baca. Mana sih? Lo kenapa sih lo? Lagi ada masalah? Dari tadi ya Al, gue perhatiin muka lo ditekuk terus. Harusnya ya Al, lo kalau ada masalah tuh cerita sama kita. Gue tuh lagi kesel. Tadi tuh, Bu Mira minta gue wawancara profil pemenang puisi tahun ini. Kenapa Al? Bukannya itu gas lo ya? Iya sih, tapi lo tau nggak? Dia masa nyuruh gue wawancara panitianya aja. Kurang ajar gak? Terus gimana? Gue juga harus gerakin anggota buat nyiapin dekor mading. Ya mau gimana lagi? Gue gak bisa apa-apa. Yang diwawancaranya aja kayak gitu. Anak baru songong banget sih. Tahu tuh, sok sastrawan besar, sok penting, sok puitis. Awas lo kena batunya Al. Kok gue? Ya siapa tahu dari benci lo jadi suka. Amit. Iya ya. Ya aku tanya pulang. Pertama kali aku tergugah dalam setiap kata yang kau ucap bila malam telah datang. Terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Kata orang rindu itu indah, namun bagiku ini menyiksa. Sejenak Lo nyari nih? Kenapa dari kamu? Beneran, pas lo buru-buru kemarin. Gue udah baca dikit. Ternyata selera lo gak seburuk yang gue kira.
Nggak seburuk itu. Artinya bagus. Atau cuma lumayan buat standar mading kamu. Bagus. Dalam banget. Gue suka tulisan yang mencintai seseorang dalam diam. Itu jujur banget. Oh iya, besok sore saya mau pergi ke Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta. Saya juga yakin kamu pernah lewat di depannya. Perpusnas. Ngapain? Gue juga bisa nyari di perpustakaan sekolah kalau buat referensi mading. Di sana ada koleksi naskah kuno yang akan kamu temuin di rak sekolah kita, yang isinya cuma buku paket. Saya mau nyari buku untuk tulisan saya, tapi kalau kamu milih untuk tetap gosip sama teman kamu, ya udah. Yaudah deh, gue ikut. Oke, tapi saya minta nomor kamu ya, biar saya gampang buat ngubunginnya nanti. Oke, boleh. Tapi jam 4 ya. Gue ada kumpulan dulu sama anak eskul. Oke, makasih. Aku tak bisa jelaskan mengapa bisa begini. Aku selalu terdengar suara-suara yang merayu, rangkaikan hatiku bersamamu di malam ini. Ku ingin, aku hanya ingin mencintai. Aku hanya ingin dicintai. Walaupun banyak yang menentangku, ku hanya ingin bahagia. Halaman favorit saya semuanya ada di sini. Lo selalu tahu ya cara nyari kalimat yang pas gitu. Kadang buku cuma bantu kita ngomong apa yang nggak bisa kita ungkapin. Kenapa difoto? Aku kan belum siap. Pasti berantakan. Yang mulai aku kamu nih, Aku kan ikutin gaya bicara kamu. berantakan itu jujur Al. Kamera itu nggak suka kebohongan yang dipose. Aku tak bisa jelaskan mengapa bisa begini. Aku Gimana perasaan kamu tadi? selalu terdengar suara-suara. Aduh, mampus gue. Arga, ini udah sore banget. Rahel, Mauren, sama teman-teman mading nyariin saya. Katanya ada rapat penting. Terus kenapa? Kan kamu yang mau ikut saya. Ya, tapi saya pengen tahu kalau bakal selama ini. Saya juga punya tanggung jawab, Arga. Saya nggak bisa kalau cuma duduk doang sambil baca buku. Sedangkan teman-teman saya nungguin saya. Tanggung jawab. Kamu cuma takut kehilangan muka di depan mereka karena jalan sama cowok aneh kayak saya. Si kamu apa sih? Gak ada hubungannya sama siapa kamu. Ada Al, tadi di lantai 24, kamu kelihatan nyaman. Tapi begitu turun jalan, kamu balik lagi jadi Al yang populer itu. Kamu takut mereka tahu kalau kamu suka sama ketenangan yang saya kasih. Kamu egois, Arga. Hidup ini gak cuma tentang perpustakaan dan puisi. Saya juga pengen hidup dengan teman saya. Gak kayak kamu yang bangga sendirian terus. Saya sendirian bukan karena nggak punya teman Al. Saya sendirian karena saya memilih siapa yang layak di sebelah saya. Dan tadi saya pikir itu kamu. Soalnya gue telat. Bagus loh ya, baru muncul sekarang. Kita baru aja kelar ngebahas layout mading buat edisi bulan depan. Lo malah baru muncul. Lo kemana aja, Al? Tadi gue ada urusan penting sebentar. Urusan apa, Al? Nggak kayak biasanya lo kayak gini. Tadi gue lihat lo di halte deket Monas. Lo sama siapa, Al? Itu beneran Arga? Arga, si cowok penyendiri aneh itu. Lo serius, Al? Kita di sini pusing mikirin tenggat waktu. Lo malah asik jalan sama cowok yang bahkan gak mau tegur sapa sama kita. Gue cuman ke perpus, Hel. Di sana ada referensi buku buat di mading.
Baru diajak jalan sekali aja, lo langsung ninggalin rapat penting kita. Masalahnya bukan tentang Arga, Al. Tapi lo. Lo itu ketua kita. Lo punya standar. Kalau lo malah main sama modelan cowok kayak Arga, orang bakal mikir apa tentang kita? Jadi ini semua cuma tentang reputasi. Di sana gue dapet ketenangan yang gak gue dapetin di sini. Gak kayak kalian, cuma bisa gosip dan siapa yang paling mulai. Kalau begitu, lo balik aja sana ke perpustakaan lo itu. Kalau lo anggap kita berisik dan gak penting, kenapa lo masih di sini? Pergi sana. Nah, bener ya, gue udah gak cocok di sini. Hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta, namun terkadang cinta terusik benci sesaat, seribu musim takkan bisa. Mau sampai kapan kita kayak gini? Masalahnya, Al, kali ini lo nggak nanya. Lo mutusin sendirian gitu aja. Kayak seolah-olah kita cuma penonton di hidup lo. Gue gak suka kita berantem kayak gini, Al. Hel, gue kangen banget grup chat kita yang berisik itu. Gue kangen banget ketawa-ketawa sama kalian sampai sakit perut. Gue minta maaf ya, Al, kalau kemarin terlalu keras sama lo. Gue gak mau lo hancur sendirian. Kita kan sepaket. Gue yang salah. Gue terlalu takut dipandang lemah. Sampai gue lupa kalau kalian kekuatan gue. Gue minta maaf. Udah nutup diri dari kalian. Ya udah kita baikan ya. Menghibur Ayo, hati gue kangen banget. yang penuh marah, entah mengapa berpisah saat mulai menjalin. Suara hati seorang kekasih bagai nyanyian surgawi takkan berdusta, walau ketamakan merajai diri yang penuh emosi. Jauh di dasar hatiku tetap ku mau kau sebagai kasihku. Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka, kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini. Seribu musim takkan bisa menghibur hati yang penuh marah, entah mengapa berpisah. Hari ini ibu mau ngasih info ke kalian kalau Arga resmi pindah sekolah. Dengan berat hati, hari ini Arga ingin berpamitan kepada kalian semua. Hari ini banget. Baru juga kemarin, masa udah pindah aja? Silakan, Nak. Terima kasih semuanya. Saya Arga Pradita, izin pamit. Semoga kamu di tempat barumu lebih sukses lagi, lebih berprestasi lagi, ya, Nak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Hati-hati ya, Nak. Al, lo mau kemana? Gak, Arga tunggu. Alia,
Jangan pergi dengan cara kayak gini. Aku minta maaf. Aku takut kalau aku bilang sayang kamu, aku nggak bisa jadi diri aku sendiri lagi. Kamu akan tetap jadi Alia, dan saya akan tetap jadi Arga yang selalu nyari kamu di setiap sudut kota. Tapi setahun itu lama, Arga. Bagi orang yang punya harapan, setahun itu selamanya. Tapi buat kita, itu cuma waktu buat nulis bab baru. Arga, ayo buruan nak. Saya harus pergi. mulai menjalin Suara hati seorang kekasih bagai nyanyian surgawi, takkan berdusta walau ketamakan merajai diri yang penuh emosi. Jauh di dasar hatiku tetap ku mau kau sebagai